Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sore hari ini dapat bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-62. Mungkin Mazmur ini sudah terlalu sering kita dengar, tapi kiranya firman Tuhan boleh menjadi berita yang selalu baru bagi kita setiap hari. Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur ini adalah Mazmur Daud yang seringkali mungkin bagi beberapa orang menjadi Mazmur yang ditulis sebagai sebuah nyanyian yang biasa saja. Namun Mazmur ini sesungguhnya bukanlah nyanyian yang biasa saja, karena Mazmur ini berkisah tentang perjalanan iman seorang hamba Tuhan, perjalanan iman seorang dengan Allahnya. Mengapa saya berkata Mazmur ini adalah sebuah Mazmur perjalanan iman? Karena jelas Daud berkata bahwa di dalam perjalanan hidupnya, ia harus menghadapi banyak musuh. Musuh yang hendak menyerbu, musuh yang hendak meremukkannya. Bahkan musuh yang akan menghempaskan atau memusnahkannya. Mungkin situasi yang dialami oleh Daud mirip dengan situasi yang kita alami hari ini. Kita sedang menghadapi musuh yang tidak terlihat, tapi ada. Musuh yang tidak nampak, tidak bisa kita raba, tapi ia ada. Saudara dan saya sedang menghadapi masa-masa sukar, tanpa tahu kapan semua ini akan berakhir. Kita sedang menghadapi situasi yang menekan, mungkin tanpa daya untuk dapat menghindarinya. Mazmur ini menjadi jawaban bagi kita hari ini. Mazmur ini berkata bagi kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mungkin banyak orang berkata, bagaimana bisa tenang? Atau bagaimana caranya untuk bisa tenang dalam situasi ini? Kalau ada pasukan yang berperang, biasanya jelas lawannya, jelas kekuatannya, dan jelas juga senjatanya. Tapi ini terlihat dengan mata pun tidak, tapi dahsyat kekuatannya. Semua orang di mana-mana membicarakannya. Semua negara di dunia ini merasakan dampaknya yang menghancurkan dan membinasakan. Itu sebabnya orang berkata, gimana bisa tenang? Pak, Bu, kami harus bekerja supaya kami bisa makan setiap hari. Kami harus tetap membayar tagihan-tagihan kami. Bagaimana mungkin bisa tenang? Tahukah kita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tenang dijelaskan sebagai sebuah keadaan diam, tidak bergerak, tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau. Prinsip firman Tuhan mengajar kita hari ini, jika kita mau mendapatkan ketenangan, ada beberapa prinsip yang kita harus pelajari. Yang pertama, sederhana saudara. Saudara sudah dengar ini berulang kali. Hanya dekat Allah saja. Ada kata saja di sini. Ini sebuah penekanan. Hanya dekat Allah saja. Tidak ada yang lain. Tidak kepada siapapun. Tidak kepada apapun juga. Hanya dekat Allah saja. Ibu Bapak, apakah ini menjadi pengakuan Anda? Hanya dekat Allah saja, apakah ini menjadi pengakuan yang tidak hanya keluar dari mulut Anda, melainkan sebuah pengakuan dari hati yang jujur, percaya, dan hormat kepadanya.
untuk berkata hanya dekat Allah saja. Bukan juga sebuah pengakuan yang hanya mengikuti kata orang. Ya, kata orang, dekat Allah tenang. Tapi ini menjadi sebuah keputusan pribadi di hati Anda. Hanya dekat Allah saja. Hal yang kedua, mengenal Allah dan berpengalaman dengan Allah. Kedekatan Daud dengan Allah membuat dia sungguh-sungguh mengenal Allah dan berpengalaman dengan Allah hari lepas hari. Itu sebabnya Daud bisa berkata hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Sebab dialah keselamatanku. Tuhanlah penyelamatku yang telah menyelamatkan aku dari berbagai macam musuh, bahaya, ancaman. Dialah gunung batu tempat aku berlindung. Bahkan bukan hanya gunung batu, dia adalah kota bentengku, kota yang berbenteng, yang tidak dapat digoyahkan dengan kekuatan apapun dari luar. Dialah harapanku, tempat aku berharap. Hanya dekat Allah saja yang pertama. Yang kedua, mengenal dan berpengalaman dengan Allah. Pertanyaan bagi kita hari ini, siapa Allah bagi saudara dan saya? Bukan kata orang, tapi di dalam pengalaman berjalan bersama Dia hari lepas hari. Siapakah Allah bagi Anda? Semakin saudara mengenal dan berpengalaman dengan Allah hari lepas hari, maka engkau dan saya dapat tenang menghadapi segala situasi. Terutama situasi ketika kita melewati bahaya. Situasi ketika kita terhindar dari bahaya. Kalau Tuhan mengizinkan, mungkin kita ada dalam situasi masuk dalam bahaya. Kita tetap kuat di dalam bahaya. Bahkan di dalam anugerah Tuhan, kita menang menghadapi bahaya. Hal yang ketiga, saudara, sebuah peneguhan bagi semua kita yang hari ini mendengar firman Tuhan. Mari kita terus mempercayai Dia setiap waktu. Ayat yang terakhir dari Mazmur ini. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Bukan sewaktu-waktu, tetapi setiap waktu. Setiap waktu di sini berbicara juga di dalam keadaan apapun di setiap waktu hidup kita. Mari kita mempercayai Dia sebagai Allah yang mengasihi kita. Sebagai Allah yang memperhatikan hidup kita. Sebagai Allah yang berdaulat atas hidup kita. Percayalah kepadanya setiap waktu. Dan curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Berdoalah setiap waktu kepada Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan ini menguatkan kita sekalian. Pertama, prinsip yang perlu kita pegang dalam hidup kita. Hanya dekat Allah saja. Tidak ada yang lain. Aku tenang. Amin. Prinsip yang kedua bagi kita. Mari kita terus belajar untuk mengenal Allah kita. Dan berpengalaman dengan Dia. Hari lepas hari. Yang ketiga bagi kita hari ini adalah mari kita terus mempercayai Tuhan kita setiap waktu. Setiap waktu. Di dalam segala waktu. Dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.